masih menghantui hal itu. Misalkan ketika mau mengajukan tesis ya, ada juga sih mahasiswa S2 yang masih bingung mencari topik gitu. Nah, berarti ini apa ya namanya, hal yang tidak perlu yang di S1 sering terjadi dan nggak boleh dibawa ke S2 gitu ya. Eh, pokoknya nggak boleh bingung mencari topik. Kemudian yang keduanya, alhamdulillah di S1 itu kadang menulis struktur masih eh, 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 apa ya, ketika selesai skripsi, alhamdulillah selesai gitu ya, alhamdulillah tuntas. Jadi menulis skripsinya itu sembari belajar struktur kalau di S1, struktur penulisan. Nah, berbekal pengalaman di S1, kita sudah punya struktur penulisan, dimulai dari pendahuluan, maka di S2 tinggal menguatkan apa namanya, aspek-aspek yang belum kita kuasai di dalam struktur tersebut. Itu tinggal yang terakhir pada akhirnya kita menguatkan analisis, ya, tinggal menguatkan analisis karena niscaya di S2 ini tingkat analisis menjadi satu hal yang mutlak gitu ya. Nanti oleh karenanya tidak bisa lagi harus sudah mandiri tentang struktur penulisan, tentang topik apa, itu harus sudah mandiri. Nah, kecuali penguatannya di tingkat analisis kayak gitu. Oke. Nah, sekarang di tingkat analisis itu, ya, di tingkat analisis itu, pokoknya rumus dari tesis itu perspektifnya nggak cukup satu, ya. Coba membuat 3 perspektif gitu. Hadis, misal ya, kalau mau meneliti konteks hadis. Nah, hadis ini coba dilihat dari berbagai perspektif. Misalkan apa ya, perspektif sosiologisnya ada di situ, perspektif kesehatan misalkan ada di situ, perspektif psikologisnya ada di situ gitu. Jadi kekayaan perspektif dalam melihat subjek gitu. Kalau di apa namanya? Kalau di S2. Tetapi sebelum sampai pada kekayaan perspektif, hal yang paling utama adalah keajegan sebuah teori yang akan dijadikan perspektif dalam kita melakukan analisis. Gitu. Teorinya harus diajegan. Yang di akademisi ilmu hadis, akses terhadap teori ini relatif kurang menguasai secara umum, ya, kurang menguasai secara umum. Jadi akademisi ilmu hadis secara umum itu hampir jarang bercengkrama dengan teori. Kurang bercengkrama dengan teori, sehingga ketika ada pertanyaan penelitian ini menggunakan landasan teori apa, nah kadang di situ ada satu kebingungan untuk anak-anak ilmu di sini. Berbeda dengan orang religious studies, orang akidah filsafat gitu ya, orang pemikiran, pasti itu harus sudah kuat di landasan teoritisnya. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk memperkuat landasan teoritis itu, dia akan terlihat dari sejak latar belakang penelitian. Ya, syarat latar belakang penelitian itu pertama harus menunjukkan latar belakang fenomenologis. Ya, nah untuk
jurusan ilmu hadis, kemudian bagaimana eh, latar belakang fenomenologis ini dibenturkan atau dihadapkan dengan kenyataan teks atau dengan dalil, ya. Dengan dalil. Misalkan tentang ini apa ya, tentang eh, manusia yang menunda pernikahan gitu ya, manusia yang menunda pernikahan, misalkan dari latar belakang fenomenologisnya, sekarang ini bila ditelusuri, banyak orang yang menunda pernikahan, ya, banyak orang yang menunda pernikahan, tidak segera menikah. Kemudian menurut orang ilmu hadis itu, padahal di dalam teks hadis disebutkan menikah itu harus disegerakan, karena dengan menikah berarti kita bisa menyempurnakan ibadah. Nah, itu ya, itu latar belakang penelitian. Tetapi S2 itu tidak cukup hanya dalil, di di situnya tidak cukup dalil, harus ditambah latar belakang teoritis, misalkan eh, eh, pertama begini, latar belakang fenomenologis ditemukan bahwa ada fenomena di mana orang melambat-lambatkan menikah, bahkan sampai usia senja ada di antaranya yang belum menikah, gitu ya. Uh, uh, Kemudian menurut teks hadis, menikah itu harus disegerakan karena untuk menyempurnakan iman atau untuk menyempurnakan ibadah. Ditambah lagi teori misalkan dari Einstein atau dari bukan Darwin misalkan, bahwa manusia itu tercipta dengan eh, pasang-pasangan, di mana pasangan itu untuk melakukan sebuah pengembangan dan reproduksi manusia, kan gitu, sehingga menjadi hal yang alamiah untuk dilakukan pernikahan. Misalkan satu teori, pokoknya harus menemukan teori apa yang bisa menguatkan dalil gitu, kayak gitu. Ya. Nah, untuk menemukan teori apa, otomatis harus dicari dulu, harus membaca dulu, mau menggunakan landasan teori apa. Nah, ini yang harus kita lakukan pembacaan. Gitu. Sejak latar belakang penelitian itu akan mulai muncul tentang landasan teoritis yang menopang pernyataan dalil atau justifikasi dari dalil Al-Quran atau hadis, kemudian juga dicari hal yang menguatkan itu dari teori. Nah, teorinya harus membaca. Nah, ini yang ruang kosong yang harus diisi, yang umumnya lemah di anak-anak akademisi kita ya di ilmu hadis. Oke, kita buka pertanyaan terkait dengan eh, kemestian atau mengupayakan adanya teori ini. Ya, eh, boleh jadi saya yang bertanya kepada Said misalkan ya, Said Muhammad itu kan menulis tentang Nabi pernah Nabi pernah Said kemarin Nabi Nabi pernah pernah tersihir.
Ya, Nabi pernah tersihir. Kemudian pertanyaan utamanya itu apakah benar tersihir atau gimana? Karena ada kontroversi gitu ya. Nah, peliknya adalah coba untuk menguatkan argumen, cari teori apa. Nah, itu pasti saya kerepotan, pasti agak kerepotan di situ. Maksud saya itu bagaimana kita menulis sejak awal kita mau menggunakan landasan teori tertentu gitu, ya. Yang bisa dimasukkan ke Said itu ya teori ilmu hadis, berarti ya teori ilmu hadis, teori tentang teori tentang kesahihan, berarti ya Said ya. Betul, Pak. Terus Kesohihan. teori tentang ikhtilaf mungkin ya. Ya. Teori kemaksuman, Pak. Teori ada eh, nah apapun itu pokoknya sadari bahwa landasan teori dasarnya itu mau menggunakan apa gitu saya dia. Eh, teori kemaksuman untuk apa? Untuk eh, bahwa Nabi nggak mungkin kesihir. Iya gitu, Pak. Apa, ada yang akan bilang Nabi itu nggak mungkin tersihir karena Nabi maksum, katanya gitu. Apa Eh apa relevansi apa maksum ya? dengan kesihir dan nggak kesihir? Apa ya? Maksum dalam pengertian terjaga gitu. Saya Iya, Pak. maksum dalam arti terjaga ya. Iya, Pak. Terjaga. Jadi kayak konsep maksum itu gimana sih gitu dalam Islam itu gitu. Gitu, Pak. Bapak agak kurang menangkap kalau hal maksum dimasukkan ke sisi bahwa Nabi tersihir atau tidak tersihir ya. Kalau sihir itu kan datangnya dari luar, sementara kemaksuman itu dari dalam diri. Nah, apakah kemaksuman sekaligus sebagai benteng dari itu, dari sihir? Ya itu, Pak. Jadi eh maksum itu bisa nggak menghalangi sihir gitu. Oh, Kemasuman masih. Nabi itu. Oh, itu mah berarti masih pertanyaan Said, belum belum apa ya, belum apa belum eh, teori ini belum digunakan untuk landasan apa argumentasi gitu. Jadi agak rancu kalau seandainya Nabi tidak mungkin tersihir karena maksum, agak rancu menurut saya itu. Kecuali begini, Nabi tidak mungkin tersihir karena dijaga oleh malaikat. Nah, itu saya Ya, Pak. ah, eh, kalau teori ilmu hadisnya teori kesahihan udah pasti ya. Ya, Terus teori muhtaliful hadis masuk nggak? nggak ada, Pak. Oh, tidak ada muhtalif di Nggak ada. situ, tidak ada Nggak ada. ikhtilaf. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau dari Oke, Mukhtalafal Hadis nggak ada. oke. Apa ya? Kemasuman ya, mau mencoba kemasuman. Saya bukan profesor, tapi kalau ngobrol dengan profesor kayaknya belum relevan tuh kemaksuman ya. Mm-mm. Eh, Kecuali maksum, apakah maksum bermakna eh, apa? Bermakna hijib, bernama hijib gitu? Enggak. Ya, gini, Pak. Jadi kan Nabi itu kan sakit, Nabi bisa sakit gitu, Nabi Ah, bisa kena racun gitu. Nah, ah, ah. apakah ketika Nabi sakit dan Nabi kena racun itu Nabi itu tidak maksum gitu, Pak? Jawabannya gitu. Nah, apakah ketika Nabi kena sihir itu Nabi tidak maksum gitu, Pak? Belum sebelum ke sana, sebelum Hmm. dikaitkan dengan maksum, maksumnya harus diklirkan dulu. Apakah maksum itu benteng? Nah, itu ya, Pak. Hah? Ya, iya gitu. Jadi saya itu di dalam itunya kan ada penyangkalan dari
Said Kutub terhadap terhadap hadis bahwasanya Nabi SAW itu kan pernah tersihir. Jadi seolah-olah menyangkal itu Said Kutub itu, karena kata beliau kalau misalnya Nabi tersihir berarti itu Nabi nggak maksum dong gitu, Pak. Oh, Nah, berarti gitu. harus dibongkar dulu Nah, konsep itu konsep konsep masuknya harus maksumnya. dibongkar dulu. Iya, iya, Pak, gitu. Kamu harus Said itu harus punya argumen bahwa maksum itu menjaga dari berbagai hal termasuk terlebih sihir gitu, harus punya argumen gitu dulu. Ya. Nah, bisa kalau gitu. Tapi kalau masih apakah, nah itu penelitinya aja ragu gitu kan, nggak akan jadi. Jadi teori ini dia harus harus kuat untuk apa ya? Teori ini harus kuat untuk membela pandangan penulis. Misalkan pandangan penulis begini. Eh, nggak mungkin Rasul tersihir karena beliau maksum. Maksum adalah bla 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 kan gitu. Jadi harus udah yakin banget penulis itu dengan konstruk teori maksum ini sebagai sebuah penjagaan gitu. Nah, nanti paling pengujinya memang benar. Coba kamu buktikan bahwa kemaksuman itu bisa menangkal sihir. Nah, argumentasinya tentu menguatkan di situ. Saya ya, oke ya, itu berarti tapi bisa bongkar pasang teori itu. Saya dia bisa bongkar pasang dalam pengertian enggak deh, enggak pakai ini. Apalagi kalau selama masih kita mahasiswa ada pembimbing, kadang pembimbing jangan pakai itu, pakai apa kan gitu ya. Harus ganti lagi, kadang kayak gitu. Gini, Pak, pertanyaan, Pak. Kalau misalnya dalam permasalahan itu kita bisa menjawab, kita misalnya berargumenan lebih dari satu, Pak. Ya. Ya, terus kalau jawaban untuk tadi menguatkan argumen kita itu kan dengan teori. Nah, kalau misalnya argumennya lebih daripada satu, berarti kan teorinya otomatis jadi banyak. Itu gimana, Pak? Boleh nggak kayak gitu? Kan pembicaraan saya di awal S3 harus 3, Pak. Tadi baru satu, ya, baru satu. Kalau dalam ranah artikel, menurut saya nih buat artikel gitu. Jadi Ah, ada lebih daripada satu teori itu boleh nggak gitu? Lebih hebat, Pak, lebih hebat. Berarti artikelnya bisa naik ke grade yang tinggi gitu kan. Karena kaya gitu. Kaya. Kan gini, teori itu nanti ketika diterapkan pada menguatkan bahwa Nabi tidak tersihir, ya berarti teori itu implikasi luasnya bisa digeneralisasi secara tidak langsung gitu. Contoh generalisasinya, biar nggak kena sihir, berusaha maksum lah gitu kan, generalisasinya. Walaupun nggak mungkin manusia biasa seperti kita maksum, tapi ya berharaplah kan gitu, seperempat atau seperberapa gitu ada sisi-sisi kemaksuman di dalam diri manusia kan, walaupun nggak mungkin manusia biasa maksum, tapi secara teoritis kemaksuman menangkal sihir satu gitu ya. Nah, coba tiga gitu. Pokoknya kuatkan pikiran kita ya, istri di rumah tuh jadi inspirasi gitu untuk menemukan perspektif. Hah? Hah? Bukan malah jadi hilang. Udah ketemu satu, aduh ini perspektif apa lagi nih kan gitu ya. Nah, pacaran lah dengan istri, ya pacaran dengan istri. Ketika pacaran, ya Allah, alhamdulillah permaisuriku, karena aku bercumbu denganmu, maka aku nemukan satu perspektif lagi gitu. Hah? Gitu ya. Tiga ya, coba tiga ya, Said ya. Iya, Pak, Coba. dicoba. Gak tahu nih, Coba. gini, Pak. Mungkin Hah? saya mau tanya lagi nih. Jadi Ah, kan saya itu studi kritis, seolah gini, saya itu berargumen
argumen Sahih itu untuk mengkritisi apa yang menjadi pandangannya Said Kutub gitu Pak. Iya, tapi kan Nah, harus kuat, teori kamunya harus kuat. Satu ya, tadi, nah tadi ah, misalkan tentang teori ke konsep kemaksuman satu misalnya. ah, Yang terus kedua kesahihan, kesahihan, kesalihan. Yang ah, ketiga misalnya tentang apa otoritas hadis ahad di dalam bab akidah misalnya gitu Pak. kumaha tah, rada belum clear tah. Jadi Kumaha. jadi kan apa hadis ahad mutawatir katanya kan kalau kata Hmm, Said Kutub kalau dalam bidang akidah itu kita ngambilnya hadis mutawatir aja gitu. Sedangkan hadis hadis Nabi yang ini meskipun dia sahih tapi dia tuh ahad, tidak bisa dijadikan hujah untuk dipakai dalam masalah akidah seperti halnya akidah dalam hal yang tidak terlihat gitu Pak. Oke, berarti tilu satu teori kesahihan, yang kedua teori maksum, ya, Iya, yang ketiga teori ilmu hadis tadi, yang ya tadi itu betul. teori ilmu hadis. Ya, Nah, walaupun teori kesahihan bagian dari ilmu hadis juga pada dasarnya, ya, hanya udah spesifik. Eh, ya. ya udah sekarang juga terima kasih pada istrimu itu, makasih Nyai, makasih gitu kan, Neng makasih, Mama makasih, Bapak udah dapat nemu teori nih kan gitu. Nah teori itu dirancang, dibangun gitu ya, untuk saling terkait menguatkan. Nah, disitulah Said akan menjadi pendekar ban 3 langsung. Kan ada ban 1, ban 2, ban 3 gitu. Ya. Nah, pokoknya gimana memikirkan itu, Said sampai keluar asap dari kepala gitu, dari rambut itu, keluar asap. Hah? Mikirin itu sampai keluar asap, sampai botak. Belum botak ya belum profesor, ya. Hah? Ya kebayang ya, saya dia. Iya, kebayang Pak, kebayang, kebayang. Udah kan jadi seru kan, jadi menarik dibandingkan penelitian sebelumnya kan. Iya. Ah, ah, Satu gitu. lagi Pak, pertanyaan Ya, saya Pak. ya, Itu kan kalau yang dilihat dari metode penelitiannya itu, kalau yang dari Bapak itu kan si metode penelitian itu dipisah kan dari pendahuluan. Nah, ah, apakah itu teh harus dibahas gitu? Metode penelitian teh, misalkan saya apa dengan pendekatan takhrij hadis misalnya gitu. Apakah mm. kita mengangkat dulu takhrij hadisnya apa tidak gitu? Apa itu takhrij hadis, apa itu bagaimana teorinya, apa bagaimana gitu. Kalau di artikel nggak usah apa itunya, karena kan langsung saja apa ya, eh, penelitian ini akan menggunakan tahriz, langsung aja kutipan yang merujuk pada buku tentang tahriz gitu, ya. Kecuali kita mau ngereduksi, misalkan ada 7 langkah, kita hanya 3 langkah misalkan. Nggak usah lagi di definisi-definisi gitu, karena sudah akan berulang-ulang gitu itu. Eh, Langsung merujuk gitu. Kan kalau pakai aplikasi rujukan itu dia secara otomatis ke sana, ke apa namanya, ke ke rujukan kita gitu. Lagian kalau ditulis lagi kan jadi duplikasi, similarity-nya besar nanti. Ya, Terus Pak, satu lagi Pak, banyak yuk. ini. Ah, Eh kan saya itu pas yang buat artikel itu, contohnya itu dari yang Bapak kasih contoh yang dari nikah mut'ah itu, ah, sosiologi menurut pendekatan sosiologi orang Indonesia itu. Nah, ya, nah itu kan ada tuh ditarik kesimpulan hmm, bahwa nikah mut'ah itu tidak relevan dengan keadaan orang Indonesia gitu kan. ya. Nah, berarti kalau seperti itu berarti kita tuh sudah menemukan gitu, sudah ada ini dari penelitian kan itu ada kutipan dari penelitian siapa gitu kan, Hmm, maksudnya dari ungkapan itu gitu. Berarti hmm, kita kayak bisa Pak, maksudnya tadi itu seperti gini, seperti bahwasanya yang tentang konsep maksum, yang konsep hmm, bahwasanya
Nabi tersihir itu tidak mengganggu terhadap kemaksuman Nabi itu kan sudah ada gitu kutipan itu tuh, apakah masih bisa kita angkat gitu? Eh, ini yang lebih diminta oleh yang harus disajikan oleh penulis itu, saya mau menggunakan 3 teori itu yang harus diumumkan, ya. Apa itu maksum? Kan banyak orang mengatakan apa itu maksum, ya. Maksum yang disebutkan di sini adalah boleh, karena banyak kan pengertian tentang maksum gitu kan. Kalau ingin berpanjang-panjang boleh juga, menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini, dan kami mau mereduksinya menjadi begitu gitu. Bisa. Ya. Ya kan yang paling utama ingin ditunjukkan oleh penulis itu, saya pakai teori ini nih, 3 teori ini gitu. Ya. Untuk hal yang memang menjadi kata kunci, ya harus ada di artikel kita. Di luar dari kata kunci, mungkin epistemologinya, mungkin kasusnya, mungkin apanya, ya silakan baca di rujukan-rujukan lain, tidak di artikel kita gitu. Makanya nanti sudah kelihatan dari situ juga ini apa namanya, kata kuncinya udah mulai kelihatan tuh. Satu, ilmu hadis. Dua, maksum. Tiga, kesahihan. Empat, sihir, gitu ya. Udah mulai kelihatan itu kata kuncinya. Kadang kan membuat kata kunci asal yang terkait nggak nyadar banget kan gitu. Tapi memang yang sentralnya di kata kunci itu, gitu. Dan ini bisa jadi tesis loh kalau terus digulirin. Saya Iya Pak, ya, insya Allah. bisa jadi gini kan, bisa jadi tesis itu hilang sihirnya, hilang kesahihannya, jadi konsep maksum. Transformasi konsep maksum Rasulullah dalam kehidupan postmodern. Transformasi konsep maksum Rasulullah dalam kehidupan postmodern di era yang serba berisik, di era yang apa, yang kebenaran menjadi absurd misalkan kan lumayan tuh nambah untuk tesis. Ya tadi hilang, sihirnya hilang, kesahihannya hilang, apanya lagi ya. Tinggal tersisa ngembangkan misalkan untuk tesis itu ya konsep maksum. Konsep maksum dalam kehidupan kini lah. Transformasi nilai-nilai kemaksuman Rasulullah dalam konteks kekinian di Indonesia. Studi terhadap kiai-kiai di pondok pesantren. Keren itu. Kan? Gitu. Adalah pasti, kalaupun tidak utuh, serpihan-serpihannya adalah pasti untuk tesis. Dan harus dari sekarang dimulainya, tesis itu dipikirkan dari sekarang. Ya. Oke, yang lain tentang teori ya, mau pakai teori apa? Jadi tinggal mengerjakan aja. Saya bahwa kemudian nanti bentuk hasilnya gimana, kan kita udah istihad tuh, ya, udah istihad mengkonstruksi tadi. Ya menuangkannya kan kadang harus ngopi dulu, harus istirahat dulu, harus apa dulu kan. Itu rencana ya, rencana planningnya kan gitu kan. Iya Pak, betul. Nanti hasilnya seperti apa kayak gitu. Ya. Silakan yang lain tentang rencana teorinya.
Nanti di akhir pertemuan ini bagaimana teori itu menopang analisis gitu ya di bagian akhir, untuk bagian pembahasan. Karena di antara kita sisi ini biasanya yang belum kuat. Tingkat analisis atau tingkat kedalaman biasanya yang belum kuat. Silakan, mangga, siapa yang mau yang mau pasang badan kayak Said tadi? Hah? Pak, saya ini Ya, silakan. ingin sebelumnya saya minta maaf kalau background saya barang-barangnya agak berantakan karena baru pindah dari Bandung ke Cianjur, pindah domisili. Wah, luar biasa itu hijrah itu. Nah, kemudian ya terus. Nah, ini yang kaitannya dengan ini, saya tuh kan punya judul baru yang sebenarnya saya masih bingung mau betul-betul dibahas, diangkat atau enggak, Pak. Jadi yang tempo hari saya pernah kirim, jadi studi analisis nabi diracun. Nah, jadi nabi diracun itu ada pernyataan orientalis William James Durant ya, bahwa itu hanya dugaan nabi saja. Nah, saya kan mau mengkaji ini dan secara ilmu hadis, kemudian mukhtalif hadis juga masuk. Cuman yang jadi persoalan saya tuh sebenarnya ini kan sebatas yang saya cari, ini belum ada yang membahas secara khusus. Kemudian orientalis yang saya sebutkan ini kayaknya bukan termasuk yang sering dibahas, itu gimana ya Pak? Jadi saya apakah lebih baik diangkat atau perlukah saya mencari orientalis lain juga yang senada dengan dia gitu, pemikirannya begitu dalam masalah nabi diracun itu bukan nabi diracun, tapi ini hanya sekedar dugaan nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Pak. Saya masih bingung. Jadi ini benar-benar layak atau enggak begitu Pak? Oke. Pertama saya sampaikan selamat dulu ya sama Salman Julpami karena sudah direspon oleh jurnal, artikelnya mau diterbitkan ya. Revisinya sudah dikirim. Gini Pak, jadi sebenarnya itu sudah diterbitkan, tapi saya telat masukin revisi. Ya Allah, kenapa? Jadi saya merasa kenapa bisa nyusul nggak? Revisi, jadi udah bisa nyusul nggak? Nah itu saya bilang ini gimana revisinya, saya telat. Oh udah nggak bisa katanya, udah telat. Ya sudah, berarti ya apa adanya begitu. Dan yang saya tuh merasa jadi punya hutang ke Bapak, jadi harusnya saya mencantumkan Pak. Yang Salman sudah terbit, sudah. Iya, tapi itu ada, menurut saya masih ada yang kurang, termasuk saya revisian saya itu belum mencantumkan Bapak sama Pak Reza. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya juga kan mesti berkontribusi besar kalau ada di situ. Kenapa nggak disebarkan disebarkan di grup? Alhamdulillah gitu. Hah? Oh iya. Selamat ya, alhamdulillah ya. Syukuran nih, syukuran pindah dan syukuran terbit ya. Boleh coba makan kurma. Ya udah, Bapak ikut senang ya, ikut senang. Salman, ini terbitan pertama apa pernah sebelumnya ada terbitan? Belum pernah Pak. Oke, berarti kan secara struktur latihan kita udah memenuhi kelayakan terbit gitu ya.
bahwa kemudian penulis merasa di situ ada kekurangan-kekurangan, ya bagus, itu sebuah kejujuran, gitu ya, sebuah kejujuran. Kalau persoalan nama Bapak dan nama Pak Reza nggak ada di situ, ya itu persoalan etika ya, persoalan etika. Merasa hutang katanya kan apa dan lain. Nggak apa-apa. Sukses saya ikut senang pokoknya ya. Saya ikut senang lagian kan kalau Pak Reza dan saya di situ kontribusinya harus 30% terhadap paper apa gitu ya, kontribusi di situ. Udah hebat, selamat, nanti langsung sekarang share di grup ya. Umumkan se-Indonesia, alhamdulillah gitu. Tuh kan ya, alhamdulillah. Ini apa, Salman, nanti itu ya nanti itu bisa jadi ya sangat bermakna lah, maknanya banyak sekali. Bisa jadi nanti kan syarat lulus S3 harus punya terbitan, syarat lulus S2 misalkan harus punya terbitan gitu ya. Salman, selamat ya. Iya Pak, alhamdulillah. Nanti share di grup ya. Bimbingan Bapak juga. Share di grup nanti linknya share di grup. Kemudian yang lain harus ngucapin selamat. Saya Ustaz Said, kemudian Ustaz Muhammad Fikri, Aprija, Anggar, semuanya ngucapin selamat nanti ya. Saya sudah Pak. Saya sudah pas itu terbit. Kang Salman kirim ke saya Pak langsung. Oh gitu, ke saya nggak ngabarin dia, Saya malu Pak. Itu ada kekurangan saya itu, jadi saya malu Pak. Jadi gimana ya Pak? Iya bagus, al-haya'u minal iman itu. Ya, oke. Oke. Nah, yang kedua racun beda dengan yang Said tersihir. Beda ya? Konteksnya beda ya? Beda, Pak. Beda. Beda. Udah. Jadi kalau ini kan yang meracun itu Yahudi. Sebenarnya beda, wanita Yahudi yang meracun. Kalau yang menyihir Ustadz Said itu ya beda. Oke. Beda. Oke. Beda. Nah, ini juga ada yang menarik. Tapi sepola ya. Beda tapi satu pola ya. Ada kesamaan itu. Ya. Kalau tadi kan dari Said Qutb atau siapa tadi? Kalau ini dari orientalis ya ininya. Nanti teman diskusinya. Pertama, justru bagus lah ketika orang belum menyinggung-nyinggung persoalan itu, gitu ya. Selamat ya. Bagus itu. Lanjut maksudnya. Terus yang kedua, kayak saya tadi kumpulin teori-teorinya. Muhtalib mau pakai, ya. Muhtalib hadis mau pakai. Teori Muhtalib hadis mau pakai di situ. Oke. Kesahihan enggak? Dipakai juga karena di sini juga kebetulan ini juga termasuk bahasan yang diangkat di hadis, semuanya juga di Sirah Nabawiyah juga masuk di sini babnya. Jadi tambah satu lagi teorinya orientalisme. Izin pamer Pak saya. Ya. Boleh? Ya, Said. Iya Pak. Wah. Wah, itu mohon maaf itu masih banyak inilah, masih banyak Said lah, masih banyak kekurangan ya. Tambah lagi orientalisme misalkan di situ, Salman ya. Pokoknya kalau pohon makin kaya teorinya, dia makin lebat gitu, Salman. Ya. Ibarat sebuah pohon, jadi cabangnya itu, rantingnya itu lebat ketika teori-teorinya makin kuat. Ya.
Ya berarti kan tadi sudah Ya, Pak. sudah ke inventarisir tuh. Eh, Kesahihan masuk, kemudian muhtalif hadis masuk, tambah orientalisme juga masuk gitu ya. Lumayan kan si biografi si Jim aja itu udah 3 paragraf kan lumayan itu tambah-nambah halaman ya. Halaman ya, Pak. Ya sama PR bersama kayak Said tadi bagaimana mengkomposisi itu, meramu itu menjadi sebuah penulisan sampai akhirnya kita menghasilkan gagasan ya, tawaran gagasan. Nah, itu PR kita, pekerjaan kita. Strukturnya kan kemarin sudah latihan ya. Kalau strukturnya udah latihan. Oke, Iya, Pak. nggak semua deh, Terima kasih, Pak. 3 orang lagi. Hah? 1 orang lagi deh, 1 orang lagi kan sudah tuh. Tadi Said sudah, kemudian Salman sudah. Silakan sekarang mau siapa tentang kaitannya dengan teori ini. Soalnya nanti di akhir mau membahas bagaimana menganalisis terkait dengan teori yang kita gunakan gitu, ya. Monggo, monggo. Said kapan selesai? Itu mau selesainya kapan? Said Muhammad. Insya Allah Pak, 2 minggu lagi. Ya, udah ya dari progres ini semuanya dapat A ya nilai metodologi penelitian ya. Jadi ini kan dari membawa berkah Salman karena ada terbit, jadi membawa berkah ke yang lain ya. Alhamdulillah. Dan Syukron. semua praktek kecuali nilai A dikurangi oleh Pak Reza. Kan bisa aja dikurangi sama Pak Reza. Pokoknya rekomendasi untuk 9 kelas ini udah semuanya dapat A, nilai kan mau UAS nih ya. Jadi sudah nggak ada lagi UTS, sudah nggak ada lagi UAS, semuanya PR kedewasaan kita lah ya. PR kedewasaan kita untuk akan maksa saya mana terbitan akan saya kejar walaupun sudah beres mata kuliah. Aprijal misalkan mana belum melihat terbit Angger, mana belum terbit Ilan, semuanya akan saya kejar lepas dari nilai formal ya. Ya, pokoknya seru banget nih kelas nih ya. Ada beberapa pengalaman dan ada beberapa sharing ya. Satu lagi siapa yang mau teori? Aprijal mungkin mau pakai teori apa tuh? Belum ada Pak teorinya Pak. Belum. Belum Pak. Belum. Tapi kebayang kan tadi gitu ya cara mengkonstruknya ya? Iya Pak. Pokoknya harus kaya dengan teori aja. Terlebih kalau bisa begini, teori besar, teori tengah, teori kecil gitu. Terlebih kalau bisa begitu. Mana teori besarnya, mana teori tengahnya, mana teori kecilnya gitu. Itu lebih ini lagi, lebih ideal. Oke ya, sekarang kalau di latar belakang kan begitu ya. Di latar belakang ada kalau yang Salman itu nanti kira-kira latar belakang fenomenologisnya apa? Yang racun itu Salman. Latar belakang fenomenologisnya apa? Latar belakangnya itu jadi yang saya pahami saya pahami itu jadi kan kalau dilihat pernyataannya orientalis ini jadi Nabi dari sebenarnya pernyataannya itu tidak vonis, jadi cuman sekedar membawakan bahasa yang
bisa difahami keliru begitu. Misalnya bahasanya itu orientalisnya itu menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menduga dirinya diracun. Nah, seolah-olah itu diracun itu diracun itu hanya dugaan Nabi. Nah, diracun ini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat lemah itu setelah usianya 52 tahun, setelah pada tahun sebelumnya beliau diracun, sehingga beliau menganggap kelemahan beliau ini adalah disebabkan karena racun. Nah, si orientalis ini menganggap bahwa ini sekedar dugaan saja, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu usianya memang sudah lanjut. Nah, dengan alasan itu jadi seolah-olah ada pernyataan secara tersirat bahwa Nabi itu menuduh Yahudi meracun, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dilihat dari jalur-jalur hadis, matan-matan hadis yang berbeda-beda, itu sangat jelas bahwasanya Nabi betul-betul nyata diracun. Nah, kalau dilihat dari orientalis sendiri, seolah-olah orientalis ini hanya melihat dari satu jalur saja, matan saja, matan yang menyatakan tidak menyatakan secara tegas bahwa Nabi betul-betul diracun, seperti itu. Oke, Jadi itu kan nanti masuk pada problem utamanya ya. Maksudnya latar belakang fenomenologis di awal mulai tulisan di latar belakang kalimat pertama apa itu kira-kira kalimat pertama? itu masih belum terpikirkan, Pak. Cari ya latar belakang fenomenologisnya, cari misalkan racun ini ada baik racun di dunia ini ada, baik digunakan untuk peruntukannya maupun penyalahgunaan. Bisa begitu kan berangkatnya kan? Ya. Iya, Pak. Racun di dunia ini seperti ini, Pak. Ya, Pak. Racun di dunia ini tidak bisa dipungkiri adanya, gitu ya. Racun di dunia ini tidak bisa dipungkiri adanya, baik untuk penggunaan sebagaimana mestinya maupun penyalahgunaan, gitu. Bisa begitu kan? Antara lain lah, ya, antara lain. Nah, baru masuk nanti pada teks, kemudian landasan-landasan teoritis. Landasan teoritisnya dibangun lagi di tinjauan pustaka. Nah, terakhir nanti ya, setelah dibangun di tinjauan pustaka, terakhir nanti di bagian ini, di bagian pembahasan ya, di bagian pembahasan itu harus ada statement atau argumen penulis. Kalimat argumen penulis kira-kira apa nantinya, Salman? Rada kebayang mungkin dari sekarang. Argumen itu landasan yang menyanggah begitu ya, Pak? Pokoknya mah dari hasil mengolah data apa dan lain sebagainya ya, akhirnya muncul statement penulis. Misalkan apa statementnya kira-kira apa? Bahwa Nabi tidak seperti yang Nabi Shallallahu
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang dikatakan orientalis tersebut, karena kalau ke jalur-jalur hadis, jalur-jalur hadis ada matan-matan hadis yang redaksi-redaksi hadis yang secara tegas menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul diracun, seperti itu Pak mungkin. Oke. Nah, jadi nanti kan kalau nanti perbaiki kalimatnya biar tidak ambigu, yang kalimat yang ajeg, yang sempurna sebagai satu statement, satu pernyataan. Misalkan Nabi tidak seperti yang diduga, cukup ya? Ya. Salman? ya, Ini kita sedang menganalisis ini. Nabi Nabi tidak seperti yang diduga. Satu kalimat ya. Sudah ya. Kemudian ditambah dengan data atau fakta. Coba apa? Data atau fakta? Kalau data atau fakta gini, jadi dalam riwayat, masih kembali ke riwayat sebenarnya Pak. Jadi dalam riwayat yang lain itu ada sahabat yang menyatakan bahwa bekas dampak diracun itu memang terlihat dari mulut beliau, begitu. Itu apakah bisa dijadikan dasar fakta atau tidak Pak? Kalau masih masuk ke melihat ke, kalau itu adalah fakta yang menggugurkan pernyataan, fakta yang menggugurkan statement. Kalau itu kan Nabi tidak seperti yang dituduhkan, gitu ya. Faktanya kalau Nabi seperti kelihatan keracun, berarti itu menggugurkan statement dong. Salman? Masih itu masih agak belum jadi seperti gimana ya Pak? Jadi gini pernyataan itu. Gini nih contohnya, Said Muhammad Ramadan itu ganteng. Faktanya dicintai oleh istrinya, kan itu. Nah, ya, Said Muhammad Ramadan itu ihtiroman terhadap guru. Faktanya dia membeli buku, faktanya dia membeli buku itu, kan itu. Kayak gitu, ya. Jadi nanti dianalisis itu statement, kemudian data atau fakta, terakhir ditambah teori. Nah, yang Salman belum bisa mengilustrasikan teori karena belum lurus tadi statement dengan faktanya ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang Said aja, yang Said ya. Tadi statementnya misalkan Said Muhammad itu ganteng. Faktanya dia dicintai oleh istrinya. Menurut teori cinta, nah gitu. Menurut teori cinta, bla 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 bla. Dan menurut teori mahabbah, Robiah Hadawiyah, bla 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 bla. Satu lagi, menurut teori orientalisme, memang orientalis sengaja untuk menjatuhkan konstruksi Islam. Nah, kayak gitu. Ya, itu analisis. Nah, maksudnya kita bicarakan sekarang ini, seringkali ini tidak terkawal oleh para akademisi kita, khususnya ilmu hadis ya. Jadi nanti kita akan kawal sejak latar belakang penelitian, kemudian landasan teoritis, dan bagaimana teori itu didiskusikan di bagian pembahasan. Begitu ya?
Baik, Pak. Oke. Allah. Bapak ngomong ini bukan berarti Bapak pinter ya, tapi karena ini kan nggak ada habis-habisnya untuk latihan, ya, untuk latihan. Kadang-kadang Bapak juga kalau udah kecapean mikir, udah nggak ada diskusikan lagi kayak gitu ya. Tapi kalau di review nanti oleh reviewer atau Bapak masih dibimbing oleh profesor, ini kurang ininya, kurang itunya kayak gitu, ya. Pokoknya Bapak juga nggak mau kaburomaktan ya, nggak mau kaburomaktan indakum. Bapak juga terus berlatih. Toh kedalaman itu, analisis itu bergantung pada bergantung pada kesolehan kita. Soleh dalam pengertian ya memang kita benar-benar ingin menjadi akademisi yang sejati, ingin menjadi intelektual yang sejati gitu. Oleh karenanya terus pasti melakukan pendalaman atau melakukan analisis. Gitu ya. Kalau yang jomblo belum punya pacar, kenapa dia tidak mencinta? Jangan terlalu dianalisis terlalu dalam. Cari lagi aja yang lain. Cari aja lagi yang lain. Kan itu kalau menganalisis itu bikin kita botak ya, bikin kepala kita menjadi ini keluar asap kayak gitu. Makanya kalau mau menganalisis sesuatu tentukan dulu subjeknya apa yang mau kita analisis nih, biar nalar kita ditempa, dilatih, tidak percuma dan ada hasilnya kayak gitu. Begitu ya, udah terdengar suara azan nih, ya, udah terdengar suara azan. Mudah-mudahan di minggu pekan depan ada progres apa lagi lah yang akan kita bahas bareng, ya, terutama di bagian pembahasannya, ya, di bagian pembahasan. Kalau struktur awal, pendahuluan, hasil penelitian kan itu sudah selesai lah. Nah, di akhir-akhir ini bagaimana mendiskus, bagaimana membahas, bagaimana menganalisis sajian kita dalam bentuk artikel ilmiah. Itu saja ya. Ya. Atur nuhun atas atensi dari semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat khususnya kepada Salman dan kepada siapapun yang kita mendapat tiap hari lah mendapat keberkahan, mendapat anugerah dan mendapat keberuntungan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.